Bismillahirrahmanirrahim. Bintang bersinar di malam hari, betapa indahnya, Masya Allah. Terimalah salam mulia dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in ala umirid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dalam perlindungannya. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafalkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliaulah yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang menerang. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yantos SIP MSI selaku dosen Pancasila dan juga teman-teman seperjuangan saya. Baiklah, di sini saya tidak ingin memperpanjang mukadimah. Perkenalkan, nama saya Anissa Al-Zikri. Saya mahasiswi UIN Suska Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi dari kelas Komunikasi 1J. Izinkanlah saya untuk memberikan pidato singkat yang berjudul Pancasila sebagai leluhur bangsa. Pancasila, suatu nama yang tak asing lagi kita dengar, yang merupakan dasar negara semenjak Indonesia merdeka, dan juga sebagai dasar filosofi untuk suatu pandangan hidup bermasyarakat. Pancasila sebagai perjanjian leluhur merupakan kesepakatan terakhir bagi bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan, kita budayakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena keberagaman yang melekat pada masyarakat Indonesia tersendiri membuat Pancasila menjadi salah satu faktor kenapa disebut sebagai perjanjian luhur bangsa. Mana dengan adanya Pancasila suatu titik sejarah dalam menguji ketaguhan bangsa Indonesia sehingga Indonesia akan terus berkembang dan tak akan pernah berhenti sampai sekarang. Anggaplah Pancasila itu menjadi tombak untuk suatu negara dalam membentuk pemerintah sehingga dengan Pancasila kita dapat dipersatukan mulai dari suku, bangsa, etnik, ras, dan agama dan sebagainya. Pancasila menjadi demokrasi atas kebebasan dalam berpolitik. Oleh karena itu Pancasila dianggap sebagai lingkungan kehidupan berbangsa. Telah mengalami perubahan dalam segi pemerintah, pertahanan, dan segi agama. Sebagaimana contoh dalam segi agama, dahulu sebelum adanya Pancasila, perbedaan agama ini dianggap sebagai cacian atau makian. Namun setelah Pancasila lahir, toleransi dijunjung tinggi dalam perbedaan agama, karena perbedaan itu hanya dalam aspek beribadah, bukan dalam aspek kehidupan sehari-hari. Semua yang terkait tentang Pancasila sebagai leluhur bangsa, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai dasar filosofi, serta Pancasila sebagai tombak di suatu negara, itu semuanya sudah diatur atau sudah terdapat di dalam 5 dasar Pancasila, yang dimana sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dimana di sila pertama itu terdapat dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama yang artinya katakanlah Allah yang Maha Esa. Nah, dimana ibadah dan hukum yang dibawakan setiap nabi itu memang berbeda-beda, namun satu yang tidak akan pernah berubah atau berbeda. Setiap nabi mengajarkan ilmu tauhid, yang mana ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sila pertama ini kita juga harus hidup bertoleransi walaupun berbeda agama, perbedaan suku, dan kita harus menghargai agama lainnya dalam segi beribadah ataupun dalam segi tradisi yang adil dan beradab, di mana kita di sini harus memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat sebagaimana Allah telah menciptakan manusia sebaik-baik mungkin, dan kita sebagai sesama bangsa harus mengakui derajat martabat agar terciptanya keadilan di negara kita ini. Baik, sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, di mana di sini kita harus mempunyai sikap membela negara, keselamatan, kita harus rela berkorban, memiliki sifat yang cinta terhadap tanah air, yang memiliki sifat persatuan terhadap Indonesia, agar negara kita ini menjadi negara yang aman, damai, tentram. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana di sila keempat ini kita diajarkan untuk selalu bermusyawarah mufakat, karena dengan adanya musyawarah mufakat maka semua pendapat ataupun tentang pemilihan itu akan terjalin dengan lancar, aman, dan damai. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana di sila ini mengajarkan kita untuk mengembangkan sikap yang adil terhadap bangsa
bangsa dan negara ini. Bahkan kita harus memiliki sifat saling tolong-menolong walaupun kita berbeda dari segi agama, suku, bangsa, ataupun dalam tingkatan kehidupan. Jadi kita tetap harus saling tolong-menolong karena kita ini sebuah negara yang dimana memiliki kekayaan alam paling banyak, memiliki keragaman budaya dan keragaman bermacam-macam agama. Jadi kita harus memiliki sikap yang saling tolong-menolong dan toleransi. Khusus milenial, marilah sama-sama kita menjadi sosok pelurus bangsa. Kenapa saya katakan sebagai sosok pelurus bangsa? Kita sebagai kaum milenial ini tidak hanya sebagai penerus bangsa, tetapi sebagai pelurus. Sebagaimana di zaman dahulu atau di masa yang lampau, sebuah kejadian di mana Indonesia ini hampir saja retak. Nah, kita sebagai kaum milenial untuk yang zaman sekarang ini, sebaiknya kita meluruskan masalah-masalah yang terjadi di masa lampau dan tidak meneruskan masalah-masalah tersebut agar masalah tersebut bisa cepat terselesaikan dan kita memiliki negara yang aman dan damai. Jadi marilah buat